Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rizky Ananda dari kelas MJ1C Malam. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen penyusun komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras. Salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Cara kerja hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Macam-macam hardware, pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi, program, dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer, sehingga CPU biasa disebut sebagai otak dari komputer. Nah, yang kedua ada mainboard atau motherboard. Mainboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Nah, yang ketiga itu ada monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Nah, monitor ini adalah layar dari komputer yang bisa disambungkan dengan CPU. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik pada komputer. Nah, keyboard juga adalah papan ketik yang disambungkan melalui CPU sehingga dapat bekerja di layar monitor komputer. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak, bahasa Inggris software, adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan simpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak sistem operasi biasanya tersimpan di partisi C, sehingga saat komputer mengalami masalah, partisi C yang terkena imbas. Perangkat lunak lain juga tersimpan di partisi C, yang apabila komponen-komponen tidak lagi berjalan maksimal dapat di-uninstall dan diinstal ulang. Data-data lain lebih baik disimpan di partisi D, sehingga saat software terkena virus atau tidak berjalan normal kembali, maka dapat diinstal ulang dan data penting dapat diselamatkan. Selanjutnya, macam-macam dari perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak komputer sistem operasi adalah piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antara perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk kategori sistem operasi, di antaranya Windows, Linux, Mac, Android, dan masih banyak lagi. Setiap sistem
operasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, seperti Windows yang menjadi sistem operasi primadona di kalangan masyarakat. Hal itu dikarenakan desainnya yang user-friendly dan mudah digunakan di berbagai komputer yang beredar di pasaran. Yang kedua, ada perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata atau disebut word processing merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, ataupun penyusunan komponen. Hasil yang diperoleh dari perangkat ini berupa dokumen seperti surat lamaran kerja, proposal, naskah pidato, dan sebagainya. Walaupun dikatakan sebagai pengolah kata, perangkat ini juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik, gambar, tabel, dan lainnya. Sejarah dikembangkannya perangkat pengolah kata ini didasari atas keresahan pengguna yang masih menggunakan mesin ketik manual untuk membuat suatu dokumen. Perkembangannya dimulai ketika dibuatnya perangkat pengolah kata berbasis grafik yang dikenal dengan Bravos. Saat ini sudah banyak bermunculan jenis perangkat pengolah kata seperti Microsoft Word, Office Writer, LibreOffice, Lotus Word, WordPerfect, dan lainnya. Berbagai perangkat ini banyak digunakan dalam bidang kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, pendidikan, keuangan, sosial, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka sesuai dengan namanya berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa proses yang dilakukan perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan, dan menyimpan data bentuk angka tersebut. Contoh perangkat lunak pengolah angka antara lain Microsoft Excel, KS Spreadsheet, Open Office Code, Star Office, dan lainnya. Yang keempat, ada perangkat lunak pengolah data. Perangkat lunak pengolah data adalah program aplikasi untuk mengelola data yang sangat besar. Dengan pemrogram pengolah data, kita dapat secara cepat dan akurat memasukkan dan menyunting data, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, membuat laporan data dengan kriteria tertentu, dan lain-lain. Biasanya, program pengolah data digunakan untuk mengolah data instansi, baik milik pemerintah maupun swasta. Beberapa contoh program pengolah data yaitu The Best, Microsoft Access, Fox Pro. Nah, perangkat manusia atau pengguna atau yang disebut dengan brainware. Perangkat manusia atau pengguna brainware adalah manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Pengguna pada komputer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sistem analisis adalah seseorang yang melakukan rancangan analisis sistem yang kemudian akan dikerjakan oleh seorang programmer. Programmer adalah seseorang yang mengerjakan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seseorang analisis sistem. Operator adalah seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.